Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bunsara MS Ikhwanal Kiram rahimakumullah. Kemuliaan dan keutamaan puasa Ramadan tak terhingga besarnya. Puncak kemuliaan tersebut tiada lain ialah membentuk manusia yang bertakwa. Memang di dalam Islam tidak ada kemuliaan, kebahagiaan serta keselamatan yang hakiki melainkan hanya dengan takwa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Rasulullah SAW juga menjelaskan kemuliaan-kemuliaan puasa Ramadan di dalam banyak sekali hadis-hadis beliau. Mari kita simak bersama beberapa sabda beliau berikut yang menunjukkan keagungan dan kemuliaan puasa Ramadan. Dalam sebuah hadis qudsi, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amal anak Adam adalah miliknya, kecuali puasa. Sungguh, puasa itu milikku, dan aku akan membalasnya. Puasa adalah perisai. Pada hari saat seseorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah ia berkata kotor dan berteriak-teriak. Jika ia dicaci atau diajak berkelahi oleh seseorang, maka hendaklah ia berkata, Aku sedang berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh, bau tidak sedap pada mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Tatkala berbuka, ia berbahagia. Dan tatkala ia berjumpa Tuhannya kelak, ia juga berbahagia dengan puasanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang lainnya, beliau juga bersabda, Demi zat yang jiwa ragaku berada di tangannya, sungguh, bau mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau wangi minyak misik. Allah mengatakan, karena orang yang berpuasa itu meninggalkan makan, minum, dan kesenangan karena aku. Oleh sebab itu, semua amal ibadah manusia untuknya kecuali puasa, maka ia khusus untukku, dan akulah yang pasti akan membalasnya. Hadis muttafaq alaih. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai dari api neraka, seperti perisai salah seorang dari kalian dari bahaya peperangan. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad berikut, barang siapa menjalankan puasa Ramadan, mengetahui aturan-aturannya, dan memelihara dari segala sesuatu yang harus ia pelihara, maka hal itu dapat melebur dosa-dosa sebelumnya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjalankan puasa Ramadan didasari keimanan dan keikhlasan karena Allah semata, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Imam An-Nasa'i juga meriwayatkan sebuah hadis, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian puasa Ramadan. Pada bulan itu, pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka jahim ditutup, dan setan-setan pendurhaka juga dibelenggu. Di bulan Ramadan, Allah memiliki sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan.
Barang siapa terhalang mendapatkan kebaikan malam itu, maka sungguh ia telah terhalang dari keberuntungan yang besar. Hadis riwayat An-Nasa'i. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita melalui sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashab As-Sunan Al-Arba'ah yang mengatakan, barang siapa tidak berpuasa satu hari saja di bulan Ramadan, bukan karena udzur, yakni halangan yang dibenarkan syariat, dan juga bukan karena sakit, maka satu hari itu tidak dapat diganti dengan puasa 1000 tahun penuh, meskipun seandainya ia melakukannya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kebajikan dan berlimpah pahala serta keberkahan lahir dan batin. Oleh karena itu, memperbanyak kebaikan-kebaikan atau kesunahan-kesunahan sangatlah dianjurkan sekali. Terlebih melakukan hal-hal yang dapat menambah kesempurnaan puasa Ramadan, maka hal itu lebih dianjurkan lagi. Bahkan, Rasulullah SAW telah mempromosikan kepada umatnya tentang kebesaran dan keagungan serta kemuliaan bulan Ramadan, agar mereka memiliki semangat yang tinggi untuk mengisinya dengan berbagai amal soleh dan kebaikan-kebaikan semaksimal mungkin dan sebanyak-banyaknya. Rasulullah SAW bersabda, seandainya saja para manusia mengetahui tentang kemuliaan di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka akan berharap agar setahun penuh menjadi bulan Ramadan seluruhnya. Hadis riwayat At-Tabrani, Ibnu Khuzaimah, dan Al-Baihaqi. Pahala ibadah sunnah di bulan Ramadan dinilai seperti ibadah wajib di luar Ramadan. Sedangkan pahala ibadah wajib di bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat dibanding dengan ibadah wajib di luar Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bertakorup di bulan Ramadan dengan satu kebaikan yakni kesunahan, maka ia seperti telah menunaikan ibadah wajib di luar Ramadan. Dan barang siapa melaksanakan satu ibadah wajib di bulan Ramadan, maka ia seperti telah menunaikan 70 kali ibadah wajib di luar Ramadan. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Al-Baihaqi. Di bulan Ramadan juga terdapat sholat sunnah khusus yang dikenal dengan istilah sholat tarawih. Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya untuk melakukannya. Beliau bersabda, barang siapa mengerjakan qiyamul lail di bulan Ramadan, yakni sholat tarawih, dengan dilandasi keimanan dan keikhlasan karena Allah semata, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Namun, untuk meraih keutamaan dan kemuliaan puasa Ramadan tidaklah mudah. Di samping puasa itu harus dijalankan sesuai dengan aturan syariat, juga harus benar-benar didasari hati yang ikhlas, yakni ketulusan hati yang hanya semata-mata untuk mencari ridho Allah SWT. Karena itu, Rasulullah SAW bersabda seraya memperingatkan, banyak sekali orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar saja dari puasanya itu. Dan banyak sekali orang yang beribadah di malam hari tapi hanya mendapatkan tidak tidur saja dari ibadahnya itu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ad-Darimi. Demikianlah pembahasan dalam tayangan video kali ini. Semoga membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wasi'ah wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.